tanggal 18 Januari 2022 kemarin, RUU IKN resmi disahkan menjadi undang-undang. Artinya, pembangunan IKN ke depannya resmi mempunyai legalitas hukum yang kuat. Di belakang saya adalah perbatasan Penajam Pasir Utara. Di sana rencananya akan dibangun kawasan ibu kota negara yang akan menjadi peradaban baru Indonesia dan menjadi pusat pemerintahan yang baru di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya progres pembangunan di IKN setelah RUU IKN disahkan? Kita akan melihatnya dalam beberapa waktu ke depan. Tak banyak yang belum mengenal Kecamatan Sepaku. Wilayah yang penduduknya didominasi oleh transmigran dari Pulau Jawa ini merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kecamatan Penajam Pasir Utara. Namun, sejak 2 tahun ke belakang, wilayah Kecamatan Sepaku mendadak menjadi terkenal. Hal itu seiring dengan penunjukan Kalimantan Timur, terutama wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara menjadi ibu kota negara baru Indonesia yang akhirnya diberi nama Nusantara. Kecamatan Sepaku sendiri resmi ditunjuk menjadi wilayah inti dari ibu kota negara. Kecamatan Sepaku terbagi atas 11 desa dan 4 kelurahan dengan penduduk sekitar 36.000 jiwa dan dihuni 11.000 keluarga. Di sebelah barat, Kecamatan Sepaku berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Barat. Sementara di timur berbatasan dengan Kecamatan Semboja, Kutai Kartanegara. Di sisi utara, Kecamatan Sepaku langsung berbatasan dengan Kecamatan Loakulu yang juga ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan di sisi selatan langsung bertemu dengan Kota Balikpapan dan Kecamatan Penajam. Nggak terlalu berpengaruh setelah adanya undang-undang itu. Kalau setelah pengumuman Presiden 2019 itu bagaimana kondisinya Pak sampai sekarang? Iya, artinya dampak positifnya buat masyarakat, terutama ekonomi masyarakat sudah mulai lancar. Tadinya kan agak kesulitan masyarakat kita untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Tetapi dengan diumumkannya Sepaku menjadi bagian dari ibu kota negara, ya alhamdulillah mulai rame, kunjungan dari luar sudah mulai banyak. Seiring penunjukan Kecamatan Sepaku menjadi wilayah inti dari ibu kota negara Nusantara, sejumlah fasilitas umum untuk menunjang keberadaan IKN juga mulai dibangun. Salah satunya adalah bendungan yang akan menjadi penyuplai kebutuhan air bersih di ibu kota negara nanti. Saat ini, proses pengerjaan bendungan Sepaku Semoy masih terus berjalan. Bendungan ini didesain mampu menampung 10 juta kubik air dan mampu mendistribusikan air 20.000 liter per detik. Selain untuk kawasan IKN, bendungan ini juga difungsikan untuk melayani kebutuhan air bersih di Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saat ini saya tengah berada di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini rencananya akan dipakai untuk kebutuhan air bersih di kawasan IKN nanti. Selain itu, bendungan ini juga akan dipakai untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten PPU serta Balikpapan. Bendungan ini punya kapasitas sebesar 10 juta kubik. Selain itu, bendungan ini juga mampu mengaliri 20.000 liter kubik per detik untuk ketika beroperasi nanti. Rencananya bendungan ini akan selesai dikerjakan pada tahun 2023 mendatang. Sekarang kita tunggu dan sama-sama menunggu bagaimana proses kelanjutan pembangunan di IKN nanti. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono menyebutkan bahwa pembangunan bendungan Sepaku Semoy telah mencapai 30%. Hal itu disebutkannya di sela-sela kunjungannya ke lokasi ibu kota negara yang baru bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Kamis 6 Januari 2022 silam. Bendungan Sepaku Semoy belum dapat mencukupi kebutuhan air bersih untuk kawasan IKN nantinya, sehingga Kementerian PUPR akan merencanakan pembangunan Intake Sepaku dan Bendungan Batu Lepek di Kutai Kartanegara. Yang diusulkan itu wujudnya apakah disoalkan di Jawa atau gimana? Agar ada SDM yang Khususnya di sini, khususnya masyarakat kita, Sepaku ya? nah, Sepaku dan Penajam Pasir Utara. Pak, ada kabar maksudnya perusahaan-perusahaan besar yang akan masuk ke sini, Pak? Perusahaan besar bukan kabar, tetapi ada kontraktor-kontraktor yang mengerjakan infrastruktur yang ada kaitannya dengan ibu kota negara. Contohnya bendungan Sepaku Semoy kan sudah dibangun, ada Intek di Kelurahan Sepaku. Tribuners, saat ini saya berada tepat di depan kantor Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami akan mencoba bertanya langsung kepada camat setempat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat setelah
Kabupaten PPU, terutama Kecamatan Sepaku, diumumkan menjadi lokasi dari ibu kota negara. Apakah ada terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran? Apakah ada investasi besar dari luar negeri yang akan masuk? Atau bagaimana harga lahan di Kecamatan Sepaku setelah IKN diumumkan? Mari kita mengulik lebih dalam. Menjadi wilayah inti dari ibu kota negara yang baru, Kecamatan Sepaku di Penajam Pasir Utara tentu kini menjadi daerah yang seksi. Tak mengherankan, kini banyak orang dari luar datang ke wilayah Sepaku. Tujuan utamanya tentu mencari lahan baru yang dekat dengan pusat pemerintahan IKN Nusantara. Hal tersebut tentu saja berimbas kepada harga tanah di wilayah Sepaku yang cukup melambung tinggi. Semenjak Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan, harga lahan di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara terbilang melonjak, rata-rata hingga 4 kali lipat. Camat Sepaku, Risman Abdul, membeberkan kenaikan harga terjadi bahkan semenjak Presiden RI mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Adapun kenaikan harga untuk areal pedalaman, harga lahan per hektar meningkat menjadi 30-50 juta. Sekarang harganya sudah 200-300 juta per hektar. Sementara untuk area lahan yang berlokasi di pinggir jalan meningkat hingga miliaran rupiah. Di sini masyarakat kita masyarakat ex transmigrasi loh ya, tahun 75. Yang notabene mereka punya sertifikat 3, masing-masing kepala keluarga itu ada 3 sertifikat. Yang kita akumulasikan luas lahannya dari 3 sertifikat itu hanya 2 hektar. Jadi lahan pekarangan, lahan usaha 1, lahan usaha 2. Kita akumulasikan dia luasnya 2 hektar, tetapi dia 3 sertifikat. Kak, benarkah ada larangan misalnya masyarakat menjual tanahnya? Larangan tidak, tetapi dia lebih kepada pengendalian. Ada Perbub kami di 2019 itu, dia lebih kepada pengendalian terhadap jual beli lahan dalam kapasitas luas. Itu konsepnya kayak Implementasi di lapangan seperti apa tuh Mas itu, Pak? Ya sebetulnya kami unsur wilayah, camat, lurah, kades itu kan unsur kewilayahan. Ya kami ini sudah mengendalikan atas transaksi jual beli lahan dalam kapasitas luas. Kita harus lapor lah dan kita harus cari tahu untuk apa. Jangan sampai para pemilik modal itu, pemilik uang itu, kemudian mereka beli lahan di sini hanya menjadi investasi mereka, kemudian lahannya terlantar. Berarti ada batasan berapa meter persegi? Ya gitu kalau yang masyarakat jual kaplingan ya silakan saja. Silakan saja. Cuma kalau hektar sudah Wah berhektar-hektar. ini yang harus kita antisipasi, peruntukannya apa dulu, ya kan? Betul. Kalau hanya diakui, dimiliki begitu saja, tetapi dia terlantar, sayang Pak ya. kan kita yang rugi. Berarti ada semacam pagar gitu, Pak? Ya ada pembatas lah. Ya itu makanya namanya pengendalian, bukan larangan. Saran Bapak untuk kepada warga di luar Sepaku untuk datang berinvestasi ini seperti apa? Kalau kita lebih ke ini, kan masyarakat kita itu kan kadang-kadang juga bisa tergiur atas apa yang diiming-imingi oleh pemilik modal. Lahanmu sini saya beli sekian ratus juta, 1 M. Belum saatnya, warga tidak harus jual lahan. Kalau hanya untuk kebutuhan hidup, untuk kebutuhan pendidikan, tidak harus jual lahan. Nyatanya loh sekian puluh tahun mereka menjalani hidup di sini tanpa harus jual lahan kan. Artinya apa? Jangan buru-buru. Kalau mau jual lahan nanti tunggu lahannya kalau sudah harga 2 juta per meter atau 20 juta per meter. Ini saya sering menyelipkan kalau ada pertemuan-pertemuan. Sekarang berapa, Pak? Apanya? Harga lahannya? Tergantung dilihat dari posisi posisi lokasinya. Gaya yang sini kan masih paling sekitar 300-400 ribu per meter. Pak, Iya. ya? Tapi itu sudah jauh meningkat sebenarnya dari sebelum Sudah ada jauh pengumuman, meningkat. Pak, ya? Itu Dahulu yang saya berapa, katakan. Pak, per meter Iya itu? tadinya kan mungkin hanya katakan 100 juta. Oh, Enggak, iya. per meternya dulu berapa, Pak? 100 juta dibagi 10 ribu berapa? 10 ribuan, itu. 10 ribu per meter. Iya. Sekitar itu. Sekarang udah 300-400 ribu per meternya. Tapi belum saatnya dijual sebenarnya, Pak, ya? Tetapi sebetulnya belum. Jangan dulu Pak. Jangan dulu, tolong menahan diri. Dan alhamdulillah setelah diundangkannya, setelah undang-undang disahkan, masyarakat menahan diri, nggak ada transaksi.
Di belakang saya ini juga termasuk jalan lingkar utama kawasan IKN Nusantara. Beberapa gunung juga telah dikeruk dan pekerja-pekerja juga telah menempatkan material di jalur utama yang nantinya menjadi penghubung di IKN Nusantara ini. Kita lihat progres selanjutnya bagaimana jalur di IKN ini akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Sejak pemerintah memutuskan ibu kota negara atau IKN dipindah ke Kalimantan Timur, beragam pro kontra terus mengiringi perjalanannya. Namun pemerintah seolah tak bergeming dan terus melanjutkan proses pembangunan tersebut. Tahap awalnya ialah pembangunan jalan lingkar IKN. Di wilayah yang masuk dalam kawasan inti IKN, proses pembangunan jalan lingkar mulai dilakukan. Sejumlah pekerja juga tampak mulai melakukan pengerjaan di lokasi. Menurut Camat Sepaku Risman Abdul, sejumlah proyek infrastruktur mulai dikerjakan di wilayah IKN. Selain bendungan Sepaku Semoy, proses pembangunan jalan lingkar di IKN juga telah berjalan. Kemudian bahkan ada akses jalan lingkar sekitar istana kan sudah juga mulai dibangun. Oh, sudah mulai berjalan Mulai Pak ya? dibangun. Sudah berapa lama Pak perjalanan pembangunan? Ya mulai diundangkan ini. Kalau jalan-jalan utama di IKN sendiri sudah berjalan sejak kapan? Jalan lingkar itu? lingkarnya, Iya, jalan lingkarnya itu. ya. Ini sudah mulai berjalan sejak kapan tuh Pak? Ya sejak diundangkan ini. Sejak diundangkan ini? Iya, sejak diundangkan. Melansir dari Kompas.com, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, infrastruktur dasar akan dibangun lebih dulu di IKN Nusantara. Pembangunan akses logistik merupakan satu dari infrastruktur dasar selain sumber daya air hingga kawasan inti pusat pemerintahan. Namun pembangunannya akan dilakukan secara beriringan dimulai dari aspek prioritas. Wilayah IKN Nusantara sendiri terbagi dalam 3 zona, yaitu KIP IKN, KIKN, dan KPIKN. Berdasarkan peta dalam dokumen, Jalan Inner Ring Road KIP IKN akan mengelilingi bagian KIP IKN hingga ke zona KIKN. Jalan ini terhubung dengan ruas tol Bandara Sepinggan, Jalan Outer Ring Road, Jalan Provinsi, dan PT ICI Hutani Manunggal. Sementara untuk Jalan Outer Ring Road KIP IKN, lokasinya berada di KIKN. Adapun jalan ini mengelilingi bagian luar KIP IKN dan nantinya juga akan terhubung dengan ruas tol Bandara Sepinggan, Jalan Inner Ring Road, Jalan Provinsi, dan PT ICI Hutani Manunggal. Terkait jadwal pembangunan jalan, rehabilitasi jalan akses dermaga PT IHM dilakukan pada semester kedua 2021. Kemudian jalan kerja lingkar KIP akan dimulai konstruksinya pada semester kedua 2021 hingga akhir 2022. Pembangunan jalan akses menuju Istana Presiden sendiri telah dimulai sejak semester kedua 2021 hingga semester pertama 2023. Terakhir, tol akses IKN didesain dan dimulai pembangunannya pada semester pertama 2022 hingga semester pertama 2024 mendatang. Tribuners, saat ini saya berada tepat di titik IKN yang akan bernama Nusantara. Di belakang saya ini adalah jembatan yang nanti akan menjadi jalan penghubung di kawasan ibu kota negara Nusantara. Sementara di bagian belakang sana adalah jalan lingkar utama IKN yang sudah mulai dibangun sejak beberapa bulan ke belakang. Kita lihat beberapa material juga sudah ada di sini dan para pekerja juga sudah mulai mengerjakan proyek jalan lingkar IKN ini. Sejauh mana progres jalan lingkar IKN ini akan berlanjut dan sampai kapan selesainya jalur IKN ini, kita tunggu progres selanjutnya. Selain jalan lingkar di kawasan IKN, aktivitas di kawasan IKN juga ditunjang dengan keberadaan jembatan Pulau Balang. Jembatan ini akan menjadi penghubung jalur darat antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Balikpapan. Ini adalah jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang ini menghubungkan antara Kabupaten PPU dengan Kota Balikpapan.
Jembatan ini juga akan menjadi alur distribusi logistik dari Balikpapan menuju kawasan ibu kota negara Nusantara. Saat ini, progres pengerjaan jembatan Pulau Balang hampir selesai. Hanya tinggal jalan pendekat dari arah Balikpapan saja, maka jembatan ini sudah bisa digunakan. Kita tunggu saja apakah jembatan Pulau Balang bisa menunjang keberadaan IKN Nusantara di masa depannya. Pembangunan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten PPU akan meningkatkan konektivitas jalan lintas selatan Kalimantan yang menjadi jalur utama angkutan logistik di Pulau Kalimantan. Jembatan tipe kabel stayed ini dibangun bersama antara Kementerian PUPR bersama Pemprov Kalimantan Timur serta Pemkab PPU. Adapun konstruksi jembatan utama ialah sepanjang 804 meter, jembatan pendekat sepanjang 167 meter, dan jalan akses sepanjang 1969 meter dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Wilayah ibu kota negara akan dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan IKN di Penajam Pasir Utara bakal menjadi wilayah setingkat provinsi. Nah, tentu ini artinya sama dengan pembentukan provinsi baru. Adapun pemerintah telah menetapkan wilayah IKN seluas 256.000 hektar dan ditargetkan kelar pada tahun 2045. Tahap pertama berupa pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau kita sebut dengan KIPP dan akan dirampungkan pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2022, pemerintah menganggarkan APBN senilai 12 triliun untuk pembangunan awal ibu kota baru. Sedangkan hingga 2024, total anggaran pembangunan ibu kota negara adalah 110 triliun. Selain dari APBN, pemerintah akan mengadakan atau mengandalkan pembangunan IKN dari modal swasta, aset BUMN, sampai kerjasama dengan badan usaha atau kita sebut KPBU. Lalu bagaimana nasib Kabupaten Penajam Pasir Utara? Kita akan mengulasnya bersama PLT Bupati PPU Insinyur Haji Hamdan dan Ketua DPRD PPU John Kennedy bersama saya Ade Mesanto. Baik, Pak Hamdan, apa yang dibutuhkan PPU agar bisa seimbang dengan IKN Nusantara? Oke, Mas. Bercermin pada potensi wilayah kita, kami itu memang sesungguhnya bisa menjadi penyangga pangan lah, ya, IKN ini. Namun yang paling mendesak bagi kami sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur, ya, jalan terutama. Dan kebutuhan dasar warga Penajam Pasir Utara, termasuk jalan, air bersih, rumah sakit. Ya. Kami di Penajam sekarang ini untuk kasus-kasus tertentu dan bahkan lebih banyak kasus itu dirujuk ke Balikpapan. Ya. Harapan kita ke depan dengan rumah sakit yang berkualitas, harapan kita tidak ada lagi warga Penajam Pasir Utara yang dirujuk ke Balikpapan. Kalau perlu rumah sakit kami itu ke depannya orang Balikpapan yang dirawat di sini, atau dari kabupaten lain bisa dirujuk ke Penajam Pasir Utara. Itu air bersih pun juga demikian. Masyarakat kami yang menikmati air bersih sekarang ini baru sekitar 30% dari penduduk Penajam Pasir Utara. Tentu ini perlu investasi yang besar sekali. Jalan-jalan desa, jalan lingkungan kami itu kurang lebih 1000 kilometer, semua masih dalam kondisi fungsionalnya baru 40%. Betul. Nah, ini yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat kami, mau mengeluarkan hasil bumi, jalan rusak. Tentu akan berdampak kepada biaya produksi mahal, sehingga tidak memberikan nilai ekonomi yang baik, yang bisa meningkatkan pendapatan yang tentunya berujung kepada kesejahteraan mereka.
kira-kira begitu. Nah, Pak John Kennedy, Ya. kira-kira untuk membantu pemerintahan PPU sendiri, apa yang mesti dipersiapkan dari teman-teman DPRD agar goal ini bisa tercapai? Misalnya gini, tentu dengan berkurangnya wilayah, dana yang dibutuhkan oleh pemerintah, dana yang dikasih ke pemerintah juga berkurang dong. Makanya tadi Pak Hamdan mengusulkan ada DAK, dana alokasi khusus. Apa yang dilakukan oleh DPRD agar goal yang diinginkan oleh pemerintah tercapai? Ya, upaya itu sebenarnya sudah kita lakukan bersama Pak Bupati PLT, artinya kita ke kementerian terkait ya, baik pun Bappenas kemarin kita sudah jalani dan juga Kemendagri. Investasi. Tapi ada rencana kita, investasi ya, kita juga sudah rencanai. Alhamdulillah itu direspon baik. Karena apa? Pembangunan ibu kota ini tentu membawa dampak yang baik terhadap Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan segala aspek, baik pun pertanian maupun infrastruktur, perikanan. Tentu itu menjadi pokok juga, artinya pemikiran dari pemerintah pusat ini itu akan terjadi. Tentu di dalam hal ini kita tidak tinggal diam, ya tentu berupaya bersama pemerintah untuk mendorong itu agar terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu harapan kami. Oke, mungkin bisa dijelaskan berapa wilayah berkurang yang setelah jadi IKN Nusantara di PPU? Iya. Ya. Jadi sebelum Penajam Pasir Utara ini menjadi IKN, itu luas wilayah kita itu 3.000-an ya? sekitar 3.333,06 km persegi. Oke. Nah sekarang Setelah minus diambil, Kecamatan Sepaku. Jadi Oh, tinggal sekitar 2.000-an lebih. Ya. Ya, saya tidak hafal persisnya, tapi Lebih kurang lah. Lebih kurang berkurang 1.000 lebih. kilometer. Ya, Oke. kilometer persegi. 1.100. Iya, kurang lebih itu. Dan itu tentu saja banyak hal yang terputus di situ kan. Iya. Apalagi ini adalah daerah Sepaku yang Iya. mungkin menjadi penyumbang terbesar juga Iya. buat Iya. PPU sendiri. Betul. Nah, kalau tadi minatnya adalah pangan, nah, Iya. tadi minatnya ada Bapak bilang PPU akan menjadi daerah pangan yang mungkin menjadi menyumbang untuk IKN Nusantara. Mungkin persiapan di masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Iya. Karena kan nggak mungkin di elitnya aja, Iya. di bawah juga pasti disiapkan. Ya, sebenarnya masyarakat kami ini masyarakat agraris. Ya. Kita selama ini kan memang hidup, sebagian besar warga kita hidup dari bertani, Bertanam. berkebun, nelayan, ya. Nah, itu potensinya ada. Dulu Penajam Pasir Utara ini dicanangkan sebagai lumbung Pangan. Padi. padi Kalimantan Timur. Karena memang kita punya potensi persawahan itu kurang lebih 10.000 hektar. Ya. Nah, perkebunan kita kebun inti dan yang mandiri masyarakat itu kurang lebih 25.000 hektar yang masyarakat secara mandiri. Ya. Yang HGU ya cukup sekitar 50.000 yang dikelola oleh beberapa perusahaan. Tetapi kita juga sebenarnya berharap bisa menjadi daerah industri. Kami sudah mencanangkan akan kita persiapkan lokasi 5.000 hektar untuk kawasan industri yang namanya kawasan industri Beluk Minung. Ya. Ya, kita berharap di situ ya kalau bisa semua jenis industri bisa ada di situ, terutama industri untuk mensupport apa yang menjadi kebutuhan IKN nantinya. Ya. Ya. Nah, adakah pihak asing sudah berminat ke PPU? Ya, banyak sih yang minat. Ya, Ya. Cuma ya baru sebatas perkenalan. Perkenalan. Ya. Kalau investor mungkin dalam negeri sudah ada juga berminat untuk bergabung dengan PPU. Sudah banyak yang datang, bahkan dari beberapa kedutaan negara sudah pernah ketemu dengan kita. Dan apa yang akan Bapak berikan kepada investor agar mereka berminat lebih dalam lagi ke PPU? Ya, kita akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk berinvestasi. Oke. Sepanjang mereka sudah memenuhi unsur-unsur persyaratan administratif dan legalitas formalnya, ya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan kesempatan mereka untuk berinvestasi. Betul. Karena investasi ini tentu akan menggerakkan roda perekonomian. Investasi kan tentu ada duit yang masuk. Betul. Ya kan? Betul. Nah, menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Nah, ini yang maka saya bilang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan tempat atau peluang mereka untuk berinvestasi gitu. Betul, betul. Nah, Pak Hamdan dan Pak John Kennedy, orang seolah ketika sudah mendapatkan berkah IKN Nusantara, masyarakat di bawah sini beramai-ramai untuk menjual.
Kalau bahasanya itu orang kaya baru nantinya nih Pak. Nah, adakah mungkin saran dari Bapak John dan Bapak Hamdan kepada masyarakat agar mungkin ya bahasanya tidak terlalu terpikat dahulu tapi menahan diri agar mereka juga menikmati namanya IKN Nusantara. Ya, kekhawatiran itu ada, tapi sepanjang kita pantau pada batas-batas yang ditolerir. Yang menjual itu memang karena ada kebutuhan, ya bukan untuk kebutuhan konsumtif. Mereka memang menjual karena ingin menyekolahkan anak, ingin modal usaha. Jadi pada umumnya transaksi jual beli tanah itu ya sifatnya memang untuk kebutuhan mendesak dan produktif bagi masyarakat. Belum ada kita temui bahwa masyarakat itu menjual karena ingin mumpung ini mau berpoya-poya, tidak seperti itu. Wah, mereka sudah paham juga karena kita Pak Ketua DPRD dan teman-teman yang lain sering menghimbau kepada masyarakat supaya ya tidak usah buru-buru menjual tanahnya. Kalau ataupun ada yang mau berinvestasi, tawarkan kerjasama sehingga nanti tetap tanah-tanah kalian itu menjadi milik anak cucu kalian. Betul. Agar warga Pasir ada juga di IKN Nusantara ya, tidak malah minggir ke jauh ke belakang. Betul. Nah pertanyaannya Pak, mungkin saya akan ulang tadi, DAK itu dana alokasi khusus itu sudah diajak bicara siapa aja dari pemerintah pusat atau mungkin DPR mungkin ya? Ya. Saya sebenarnya bersama-sama Pak Hamdan ini memang sudah punya tujuan yang sama, artinya dana-dana seperti ini harus kita kejar gitu. Artinya kita buatkan perencanaan ya yang matang, artinya ini akan kita bawa. Ini menurut saya ini sangat direspon oleh pemerintah pusat, karena pusat juga membangun tidak akan jomplang, pasti daerah penyanggaannya akan dibangun gitu. Artinya tinggal dari kita bagaimana kita mengejarnya, membawa perencanaan ini ke pemerintah pusat. Ya, kenapa harus kami perjuangkan Pak Ade? Karena pemerintah dengan tingkatan-tingkatannya ini tentu punya kewenangan-kewenangan secara hukum. Pemerintah pusat tentu tidak akan bisa membangun jalan-jalan kabupaten, itu kewenangan ada di kami. Nah, maka dari itu kami memerlukan itu dana alokasi khusus sehingga kami bisa dengan leluasa mengatur itu untuk kita gunakan untuk apa gitu. Nah kalau IKN butuh sekitar 450 triliun, PPU itu butuh berapa? Ya, untuk menjadi hitung-hitungan kita kalau untuk membuat membangun infrastruktur yang yang memadai itu ya kurang lebih sekitar 5 triliun itu kita perlukan untuk itu. Kalau gambaran kotanya menjadi kota apa Pak? Kalau boleh tahu gambaran kotanya? Kita ini kan sudah ada konsep waterfront city. Sudah ada. Tinggal kita lanjutkan saja itu. Karena kita ini kan kota kita ini Penajam Pasir Utara ini memiliki garis pantai sekitar 173 km. Tentu sangat berpotensi kita membangun kota yang di depan pantai. Itu kan lagi tren sekarang ini. Orang ramai-ramai cari pantai, kita sudah punya pantai, cuma belum dikembangkan ya. Baik, menarik sekali Pak Hamdan, Pak John Kennedy. Mungkin kita minta closing statement dari Pak Hamdan maupun Pak John Kennedy soal IKN Nusantara agar masyarakat kita juga turut menikmati IKN Nusantara, termasuk juga pemerintah juga bisa memaksimalkan dana yang sudah diberikan oleh IKN Nusantara. Mungkin 2000 sampai 2024 kita sudah siap semua. Silakan Pak Hamdan dulu. Baik, sekali lagi bahwa disahkannya undang-undang IKN ini tentu menjadi berkah bagi masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara secara khusus dan warga Kalimantan Timur secara umum. Dan bahkan mungkin warga di seputar wilayah Indonesia bagian timur itu akan tentu menjadi berkah ya. Harapan kami bahwa apa yang telah dihimpun oleh para perumus IKN ini, apa yang menjadi kekhawatiran dan harapan-harapan warga kami ini dapat terakomodasi di dalam konsep atau aturan yang mengatur tentang pemindahan IKN ini. Tadi secara spesifik saya menyampaikan bahwa mustahil bagi Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa berkembang bersama dengan pembangunan IKN kalau tidak ada tambahan alokasi dana untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak John Kennedy? Ya, baik. Ya sebenarnya kan kita sudah pahami bahwa pemindahan ibu kota negara ini tujuannya itu untuk memeratakan pembangunan di Indonesia. Ya tentu di dalam hal ini harapan-harapan itu sudah tertuang di dalam undang-undang IKN yang menjadi harapan masyarakat kita ini.
jangan sampai nanti terjadi ada ketumpangan itu loh. Makanya peran kita di pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, ya tentu di dalam hal ini sebelum itu ditetapkan Kepres ya, PP dan Kepres dan permennya ini, tentu kita giat untuk memasukkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat agar tertuang di dalam permen dan PP nanti itu. Itu dia Tribuners dengan PLT Bupati PPU Pak Hamdan dan kemudian juga Ketua DPRD PPU Pak John Kennedy. Sampai bertemu lagi dengan saya Dewi Santo, Wakil Pembina Umum Tribun Kaltim di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar, terima kasih telah mengikuti kami menelusuri kawasan IKN dan sekitarnya. Bye.